Yang terakhir teman-teman sekalian yang kami tekankan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena ini memang baca Al-Quran mungkin kita sudah tahu semuanya. Tapi sayangnya masih sangat sedikit orang yang memikirkannya. Al-Quran teman-teman sekalian bukan karangan seseorang. Tetapi dia adalah kalamullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Ini poin yang sangat penting. Kita semua dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamnya. Di antara salafus soleh ada yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai membaca, mempelajari dan mentadaburinya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran setiap malam kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali khatam kalau 30 hari. Allah musta'an atas kekurangan kita. Semoga Allah mudahkan kita seperti beliau. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Ada yang mengkhatam tiap 7 malam sekali. Ya. Dan ada yang mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. 60 kali, ya, berarti dalam satu hari 2 kali khatam. Gitu kan. Karena Al-Quran itu sekitar 6.229 ayat. Kurang lebih seperti itu ya. Maka kalau Anda membacanya, targetnya adalah menyelesaikan 6.000 ya, tadi 229 ayat dalam berapa jam misalnya, maka Anda bisa membaca seperti Imam Syafi'i sehari 2 kali. Atau seperti Utsman bin Affan sehari sekali gitu kan. Sementara Al-Aswad juga mengkhatamnya selama sebanyak 2 hari sekali. Ya. Ibn Rajab menjelaskan, ada sebuah hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak memahaminya. Kata beliau, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakannya. Selalu saja dia tiap hari kerjakan itu. Ya. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah, bagi yang selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran, supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan juga ulama-ulama lainnya. Nah, ini sangat ditekankan. Dalam membaca Al-Quran teman-teman dianjurkan untuk menangis. Anda tentu bisa menangis kalau Anda memahami maknanya. Makanya baca, sekarang Alhamdulillah di zaman kita aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya gitu kan. Karena disebutkan dalam hadis ya, Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Anu bacakanlah Al-Quran untukku." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bacakan untuk Anda sementara ayat ini. Al-Quran turun kepada Anda." Kata Nabi SAW, "Aku ingin dengar dari orang lain." Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa sampai dia mengatakan dari awal An-Nisa sampai tiba di ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana hai Muhammad ya, orang-orang kafir itu apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, hasbuk. Cukup sampai situ kau baca. Aku pun menoleh ke arah beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tak kala turun firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Tentang hari kiamat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang nabi-nabi sebelum kita dalam Al-Qur'an. Apakah kalian merasa heran dengan informasi itu? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Ahlus Suffah, orang-orang yang hidup di belakang rumah Nabi SAW, Suffah itu bisa menampung kurang lebih 300 orang sahabat yang ingin belajar kepada Nabi SAW pada saat itu.
menangis hingga tetesan air mata membasahi pipi mereka pada saat membaca ayat ini. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana caranya saya mau menangis? Ya, sementara saya belum pernah merasakan tangisan untuk Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, menangislah kalau kalian baca Quran. Atau paksakan atau buatlah kalian menangis. Nah, beberapa ulama sebagai berikut teman-teman menyimpulkan bahwasanya Anda bisa menangis dengan cara yang paling alami, ya, natural sekali adalah Anda terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dengan mendekatkan diri kepada Allah itu hati kita jadi lebih peka. Termasuk misalnya banyak yang membaca Al-Quran. Orang yang bisa menangis alami ini kalau dia sering baca Al-Quran, rutin khatam, ulangi lagi khatam, ulangi, apalagi ngerti artinya, maka mereka akan tersentuh. Anda biasa lihat kan bagaimana Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi menangis pada saat mereka tilawahkan Al-Quran di bulan Ramadan seperti ini. Yang kedua adalah Anda mengerti artinya saja dengan mentadabburinya. Tapi ini memang Anda betul-betul ikhlas membacanya, maka Anda bisa menangis tentunya. Tapi kalau Anda cuma baca dengan seperti orang terburu-buru, kalau binas malikin nas sudahin nas musyar waswasil khannas, tidak jelas apa yang dibaca. Sementara kita disuruh warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quran itu pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Malikin nas, berhenti. Ilahin nas, berhenti. Seperti itulah kita berikan haknya semua. Semoga teman-teman sekalian kita termasuk orang yang diberikan taufiknya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, maaf teman-teman, di Jerman saya tidak bisa lanjutkan karena tinggal 4 menit lagi kita berbuka puasa di Jakarta. Teman-teman juga yang mengikuti live kita akan berbuka puasa, saya pun begitu, kita akan siap-siap dengan tim insya Allah. Jadi untuk itu saya mengundurkan diri dan saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah partisipasi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara kita nanti malam. Anda bertanya, kami menjawab kurang lebih jam 20.00. Begitu saja teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.